Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran tematik di kelas 4. Hari ini akan disampaikan materi muatan IPA di buku tematik 4E tentang sifat-sifat dan jenis cahaya. Baik, kita mulai saja pembelajaran yang pertama ya. Jenis-jenis cahaya. Berdasarkan kemampuan ditembusnya cahaya atau tidak, benda dibedakan menjadi dua, yaitu ada benda bening dan benda gelap. Benda bening karena permukaannya dapat ditembus cahaya, oleh karena itu cahaya bisa meneruskan sinarnya tanpa ada penghalang. Sedangkan benda gelap akan diberikan penghalang terhadap benda tersebut dan tidak tembus oleh cahaya, yang ada hanyalah bayangan yang dihasilkan oleh benda tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan manusia melihat cahaya, cahaya dibedakan menjadi dua. Ada cahaya yang tidak tampak dan cahaya yang tampak. Cahaya yang tidak tampak, contohnya cahaya sinar matahari, karena tidak terlihat dan jauh jaraknya oleh kita tidak bisa melihat dengan jelas. Sedangkan cahaya yang tampak, contohnya pada gambar ini ada sebuah lilin, cahayanya terang benderang, kita bisa melihat cahaya yang dihasilkan oleh lilin tersebut. Bagian yang kedua, sifat-sifat cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Dalam pembelajaran IPA ini ada 5 sifat cahaya yang akan disampaikan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus bisa kita lihat pada gambar. Ada percobaan yang dilakukan oleh seorang anak dengan meletakkan karton secara berjajar. Nah, di sini nanti akan dilihat dari jauh dan di depannya ada sebuah cahaya lilin, dan anak tersebut melihat cahayanya dari sebuah lubang dan terlihat dengan jelas. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa merambat lurus. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Seperti yang disebutkan sebelumnya, benda bening akan mampu meneruskan cahaya jika ada cahaya yang dipancarkan pada benda tersebut. Seperti yang ada pada gambar, kalian melihat sebuah senter yang diberikan sinar kepada sebuah gelas bening. Cahaya pada senter tersebut tembus dan tidak ada penghalang yang menghalangi cahaya tersebut. Sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan karena ada benda yang bisa memantulkan sinar atau cahaya tersebut. Pemantulan tersebut ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Seperti pada gambar, pemantulan teratur, sinar yang datang melalui garis-garis panah itu lalu mantul kembali dengan arah yang teratur. Itu namanya pemantulan teratur. Sedangkan pemantulan tidak teratur atau dikatakan pemantulan difus, pemantulan tersebut sinar datang tidak berarah lalu mantul kembali juga tidak berarah. Ini namanya pemantulan tidak teratur. Sifat yang selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Kalian bisa melihat gambar pada slide ini, ada pensil yang tampak patah seolah-olah karena adanya pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya ialah peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda. Jadi tampaknya terlihat patah ya pensil ini, padahal tidak. Ini karena adanya peristiwa pembiasan. Contoh yang lain bisa kita lihat seperti jika ada tumpahan minyak yang jatuh atau ada di air, permukaan air, terlihat cahaya pelangi. Nah, itu juga peristiwa pembiasan. Atau timbulnya pelangi setelah
turun hujan, itu juga termasuk pembiasan. Dalam peristiwa pembiasan ini, pasti ada benda yang akan memantulkan. Di antaranya, pemantulan ini dibantu oleh adanya cermin. Cermin ada 3, yaitu cermin datar. Yang ini yang biasa kita pakai atau kita gunakan sehari-hari di rumah kita. Lalu yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung ini memantulkan benda dan bentuknya agak lonjong. Ini contohnya pada spion kaca spion mobil atau motor atau penunjuk jalan yang biasa ditancapkan di pinggir-pinggir jalan untuk menunjukkan adanya mobil di tikungan yang sebelahnya. Lalu yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung ini contohnya ada pada senter, bagian permukaannya cekung dan ini membantu untuk mengumpulkan sinar jadi tidak tersebar. Itu saja penyampaian materi dari Bapak tentang sifat-sifat dan jenis-jenis cahaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.